Sekarang menurut mereka lebih nabrak sih. Karena kan punya Lucas kan. Iya, Lucas dan Cusin om. Ya Lucas cuci dan ya, itu flash combonya Lucas di early kalau kena ya kita gak punya apa-apa. Ini Lucas gak punya item apa-apa nih. Udah sakit banget. Itu dia. Punya satu Furious Emma lebih sakit lagi. Belum lagi parahnya kan kalau di jungle cooldownnya itu loh. Ya, lebih cepat juga. Itemnya item damage, cooldown, reduction. Waduh, disenterin terus nih Moreno. Ya, ini dicarikan hero-hero yang memang range-nya sependek ya, bisa hampir sama lah. 1, 2, 3, 4. 4 Tenacity. Tenacity, oke. Ada pull yourself juga tadi kalau nggak salah. Iya, 2. Super Prince sama Brusco tadi kalau nggak salah. Dan kontes di Little Wanderer dimenangkan oleh Onyx PH. Kong masih ada di pattern yang cukup oke, tapi ya itu hanya Little Wanderer aja sih. Ini berarti Naruto Sasuke ya? Betul, skinnya nanti ya, sabar, sabar dulu. Tapi flicker dari Moreno ya udah nggak bisa sabar dia om, dia iya. flicker. Mau gak mau untuk bisa bertahan juga. Dan lu masih bisa untuk bisa menang duel dengan Gildanya di bagian top, memang bisa di pressure, tapi masuk dalam rumput kembali ada regen HP buat Kirk, jadi tidak ada masalah buat Gilda di area top. Ntar Kelranya masih tetap seperti biasa ya, ini akan diberikan keleluasan. Oke, silakan 1v1 buat di gold lane. Mungkin tidak akan kita bantu untuk sekarang karena mereka akan lebih fokus untuk ke EXP sekarang. Karena mereka butuh kehadiran Kirk nanti. Ya. Oke, lanjut lagi ngelihat dari turtle yang pertama nanti. Tergantung sih, gua rasa dua-duanya bisa oke kan. Bisa setup maksudnya. Tapi belum ada gerakan Kareman nih om. Belum tumben nih. Belum sama sebenarnya karena mungkin karena gini, dia pakainya fighter juga. Bisa. Nah, karena fighter mereka mau main front to back, mereka butuh EXP-nya juga buat bisa handle depan. Jadi bareng-bareng gitu loh maksudnya. Lupakan dulu Eman ya. Betul, lupakan aja dulu di bawah. Oke. Sementara Luke, dimakan kan Luke-nya karena Kikong di bagian belakang tadi berhasil menghindari light. Dan 1 poin kill cukup mahal, bahkan keluar lagi retribution dari King Kong. Tapi gak masalah karena Anavel-nya pun menggunakan retribution. Soterto untuk Onyx. Ya bisa dia. Mereka mau main front to back. Siapapun yang ditangkap langsung ditabrak. Karena mereka punya power untuk langsung mengeliminasi. Tank apalagi buat di early game. Maka gak ada masalah. Kuat banget pastinya. Dan pattern sementara dari Anavel sih masih oke-oke aja nih. Cuman keambil 1 paling. Wah 2 dong. Kikong juga udah ngambil di atasnya. Yang berarti level buat Anavel lebih pelan lagi sekarang. Dengan di garis bawah juga jangan lupa Om Suyo yang biasanya bisa ini ya. Level jauh ya kalau Suyo ya. Biasanya Suyo melakukan hal yang tadi dilakukan sama Onyx om. Cuman memang karena setup awalnya sih tadi yang bilang gagal lah ya. Makanya kayak mereka harus lebih pelan lagi temponya, jangan buru-buru. Yap, dan Kirknya menang level dibandingkan dengan Luke, dan ini temponya yang memang pelan ya, balik lagi masih pelan kecuali kalau ada objektif yang menyala, baru mereka akan bermain dengan cukup agresif. Dan King Kong hanya akan mengambil buff di area dia, tidak menyeberang lagi. Dan lihat, ini lama mungkin untuk bisa menumbangkan Kirk seorang diri. Kayaknya agak susah juga bahkan om, hampir membalikan keadaan. Dan Kirk masih cuma untuk melarikan diri 1 hit lagi ya. Memang harus tumbang karena udah gak ada spell lagi juga kan dari Kirknya. Tapi setup yang buying time bahkan yang lebih lama sih. Lama waktunya. Ini yang membuat Anavel tertinggal juga untuk ukuran level dibandingkan dengan King Kong. Dan Raid masuk ke dalam jungle milik Nitron, dan akhirnya yang kamu nantikan, Lim, gold lane akan digeng oleh Onyx PH. Iya. Langsung ya datang semua karena kita tahu Eman salah satu penggendong handal dari Bigetron yang memang menjadi main point juga harus ditarget. Kalau enggak Eman yang akan target kalian. Yap, dan tadi full plating di bawah ternyata buat Kelranya. Habis semua kenyang. Yap, kenyang buat Kelra. Dan Luke hanya bisa menahan di bagian atas dulu. Dan mungkin kehadiran Luke di laning so-so. Tapi kalau nanti kalau tim fight bagus sebenarnya buat tim fight spawn. Karena gak ada yang bisa langsung tumbangin dia kan. Gak ada hero yang bisa cepat meledakkan anak-anaknya dulu nanti waktu split. Apalagi ini ya hero-hero yang enak ditempel kan. Kayak Kelra seenggaknya bukan Arit lah yang bisa lompat terus-terusan. Jadi masih ada chance untuk ditempel sama Luke nantinya. Tapi di turtle nih yang harusnya Bigetron mau setup, seenggaknya counter setup atau kontes. Karena kalau dibiarkan secara free, pick Suyo-nya ini bisa terbilang jadi rugi. Karena Suyo level 3 aktif, kita harus bawa hantam. Wajib ya. Ya wajib. Karena damage-nya besar banget. Tapi ternyata bisa diimbangi dengan Onyx PH, dan zoningnya pun ini tidak kalah. Semua ingin mendapatkan objektif turtle. Luke buka duluan dengan flicker tadi, namun di bagian belakang Eman hampir saja tumbang. Namun Anavel yang harus tumbang terlebih dahulu. Light yang bakal dikejar lagi. Di sisi lain ada Fitra Strike yang dikeluarkan mengusir mundur teman-teman dari Onyx. So diangkat lagi, Light hilang. 2 member om. Tiba-tiba aja hilang satu persatu. Ya, itu nice team fight juga karena Super Friends merespon dengan Crimson Beacon open ke bagian depan, sehingga membuat Luke usahanya sia-sia tadi. Dia berusaha untuk open duluan, dia open balik dengan Super Friends. Apa? Kayak gak sinkron gak sih om?
betul juga. Dan snowball effect yang akan kita lihat didapatkan oleh Onyx PH. Mereka dapetin turtle-nya, mereka dapetin isi jungle dari Veteran Esports. Dan ini sangat beda dengan game yang pertama di mana mereka terlihat pasif dan mereka sedang tertekan. Ini mereka pasif, mereka unggul. Iya ya, poin pasif karena poin killnya juga memang banyak. Tapi tadi dua Skyfisher sebenarnya Om. Dua Skyfierce. Itu dia. Wah, Justinnya malah habis Elegant Gem Skyfierce. Kan glowing one. Dan Kirk lagi-lagi Octo selamat dari Kirknya, masih bisa dikembalikan keadaannya kala Tsunami Slam melempar Eman, dan malah ada korban dari Begetron Om dari inisiasi yang mereka mulai. Ya, dan melihat ya bagaimana battle spell untuk Veteran Esports. No Purify. Semua akan terekspos oleh Kalea. Semua akan bisa diambil dengan Tsunami Slam. Eman makan dengan sprint. Ya, ini damage kayaknya sih Om. Jadi gimana caranya nunggu Kaleanya keluar, di saat itulah baru Eman bersinar. Tapi ya jujur kalau misalkan Kaleanya nahan, berarti Eman juga nggak bakal keluar Om. Gak bisa ya. Bisa masuk juga. Langsung sama 3.000, 4.000 gol tiba-tiba. Dan lo memang ada di garda terdepan, full stack, pecahkah? Naik ke atas Kirk. Langsung di grab juga. Ya, Kirk lagi-lagi menjadi korban. Tapi kayaknya memang mau ngebuang skill juga sih tadi ya. Udah dead end soalnya Om. Udah habisin lah. Udah pasrah. Tapi 30 second untuk turtle-nya dan purple buff yang akan menyala ya. Tapi lihat bagaimana zoning dari Super Free. Untuk bisa mendekat pun Veteran Esports harus berhadapan dengan Loyi dulu. Masih ada juga Lucas, baru mereka ketemu layer terakhir. Granger untuk Elra. Ya. Pokoknya lompatan dari Brusco itu bikin Eman tuh udah langsung mundur, auto mundur itu langsung analog pasti auto ke belakang. Karena dia salah sedikit kena Tsunami Slam. Gak ada cara selamatnya sih menurut gue. Di backup pun kayaknya gak bakal bisa selamat. So, di Turtle ini dia dance Turtle yang kembali dilakukan. Kirk udah tahu nih tugas dari Hilda ketika langsung mid game. Sementara Luke dengan split-splitnya coba untuk nempel ke arah siapa, King Kong kah? Coba naik ke arah King Kong mungkin, tapi Ejector Super Prince menjadi target yang sempurna. Super Prince hilang, masih berlanjut dengan Kelra yang hadir, DPS tanpa henti. Namun lihat Luke yang tertinggal, flicker defensif masih bisa selamat, tapi itu dia counter setup yang coba untuk dilakukan. Lagi dan lagi Annabelle menjadi target, bisa kan Annabelle selamat satu menit lagi? Gak, Annabelle harus hilang. Luke bakal menyusul sepertinya karena double kill untuk Kelra. Ketika posisi tidak siap untuk melihat adanya Kalea, Tsunami Slam tercipta tadi dan perfect. Triple tembak kan lightnya kena ternyata. Alright, satu demi satu yang harus tumbang dari Veteran Esports. Oh my god, lanjutkah satu persatu Kelra. Secara nggak langsung dapat 4 poin kill tadi Om. Wow, maniak yang tidak tercatat maniak tadi. Dan terjadi Om, ya mereka bermain ya, sendiri-sendiri sekarang. Emang yang kita tahu player paling safe tiba-tiba maju seorang diri. Melihat ya, kita sudah melihat kerumunan dari pemain Onyx PH. Iya. Tapi emang tadi yang tumbang terakhir sih Om. Ya, Sementara defense dari arah mid lane udah nggak bisa sih. mantap Tahan. ya, Luke. Keangkat lagi, dimakan lagi. Masih ada split untungnya. Masih mampukah Luke? Tidak ternyata. Gak bisa bertahan. Ya, seorang diri tanpa backupan di belakang. Skyfierce menyala tadi untuk Kelra juga yang menumbangkan Luke. Sehingga sekarang tidak ada posisi aman untuk Veteran Esports selama item defense mereka belum jadi juga. Makanya ini apa yang terjadi dengan Begetron Om? Mereka kayak kehilangan fokus dari game yang pertama. Di game pertama mereka sangat melawan Om. Tapi di game kedua mereka kayak seakan ikut aja. Sudah dikontrol ya Iya. dengan Onyx PH. Dan ya mereka harus bermain lebih kompak lagi sebenarnya. Karena kita melihat mereka jalan secara individu ya. Dan Annabelle, Hati-hati. hati-hati ada Tsunami Slam dari Brusco. Ya, dan jangan lupa Lukasnya jungle nih. Waduh. Sakit nih Lukasnya nih. Rangernya 3000 tuh golnya. Skyfishernya Om yang gue khawatirkan Om. Ya, belum tumbang kan? Belum tumbang. Tapi 0-1. Ya itu dia. Jadi kayak 6 poin kill atau mungkin 5 kali ya. Kayak Skyfishernya jadi pas dia 1 kill deh tadi kalau nggak salah. Nah, mau jadi Dio. Odi juga King Kong, Melvic Roar. Iya. King Kongnya pun langsung ambil damage. Full penetration berarti buat King Kong. Counter Strike, Melvic Roar. Lord akan spawn. Tapi kalau di kontes pun Lordnya bukan sesuatu yang bijak untuk Veteran Esports, di mana mereka harus melakukan defense pause dulu sebelum menabrak. Dan 5 lawan 5. Waduh. Wah, dimakan lagi Tsunami Slam, tapi Luke masih bisa menghindar dengan flicker. Coba untuk balikan keadaan, mungkin Luke masih maju lagi. Luke tumbang ternyata. Dia mau coba grab tadi, tapi sayangnya gagal. Dan di sisi lain Moreno tertangkap juga, bahkan di sisi lain Light hampir saja tumbang. Annabelle coba untuk menyelamatkan,
dan kali ini Maniac jatuh ke tangan Kelra. Objektif terbuka juga untuk Lord. Dan lihat, mereka akan menghabiskan dulu untuk outer shield milik dari Bestart Indikator Esports. Dan satu demi satu ini objektifnya diambil oleh Onyx PH. Oh, 10-0 Om. Kelra Full stack Sky Pierce. full stack, gimana cara untuk nahannya dulu nih? Ya, kayaknya caranya adalah jangan sampai Luke jalan sendirian lagi-lagi terpick off. Karena menurut gue kalau dari sisi spell ya, Kelra ini possible untuk ditangkap Om, possible. Tapi ya cara untuk nangkapnya kayak flanking mungkin, itu gerakan-gerakan nggak ada dari gitu. Ya terus menurutku mereka main fast back, udah gak ada jalan ke belakang. Gak bisa ke belakang mereka dulu. Ya dicicil. Ya Lordnya juga sedang jalan ya. Di area bawah buat Lordnya. Punya efek charge. Kemungkinan bisa pecah juga untuk bottom base turret Megatron. Oke, tergantung dengan Lord yang kali ini. Bahaya banget sih kali ini Om Lordnya. Ini bukan Lord yang mudah pastinya untuk drone karena mereka punya high ground defense. By the way, Moreno dengan Vita Rise Strike langsung membombardir minion yang ada di arah mid lane. Fokusnya hanya untuk clear terlebih dahulu. Tapi PR mereka masih ada karena Lord di bawah juga masih berdiri. Ya masih cukup segar ya. Karena tadi untuk shieldnya sudah habis tadi buat base turretnya. Mereka seperti saja ngedorong banyak banget tadi. Dan next wave di arah mid berhasil untuk dorong. Dan lagi-lagi Tsunami Slam Moreno yang hilang. Sebagai target pertama bahkan Lu pun menyusul. 2 point kill. Best mulai terbuka. Minion memang spawn. Namun waktu yang dibeli oleh Anavel fokus clear karena minion terlebih dahulu. Eman fokus juga clear karena minion ternyata nggak bisa. Eman tumbang. Best terekspos bahkan wipe out. Menjadi penutupan yang begitu manis Sonic Beats. Tanpa kendor sedikit pun. Dan ya, itu dia Best 2-0 clean sweep Onyx PH. Maniac diraih oleh Kelra tadi dan sangat clean permainan dari Onyx PH di game yang kedua. Tidak